Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang kunci jawaban kuis gelombang bunyi dan termofisika, mata kuliah fisika 1, jurusan Teknik Industri. Soal untuk kuis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah naskah soalnya, para pemirsa. Nah, kemudian ada 5 soal. Soal yang pertama itu tentang efek Doppler, gelombang bunyi. Kemudian soal nomor 2 itu terkait dengan muai benda, yaitu muai benda padat dan benda cair. Kemudian soal nomor 3 ini terkait dengan pokok bahasan jumlah panas dan perubahan fasa. Kemudian soal nomor 4 itu terkait dengan perpindahan panas, yaitu untuk proses konduksi. Sedangkan soal nomor 5 adalah pokok bahasan perpindahan panas untuk pokok bahasan konveksi. Nah, itu adalah garis besar dari gambaran soal ini. Nah, kita akan lihat para pemirsa, yaitu untuk penyelesaian soal-soal kuis ini. Kita akan awali dari soal nomor 1. Nomor 1, topiknya tentang bunyi, yaitu efek Doppler. Sebuah mobil jeep berjalan dengan kecepatan 90 km per jam. Dari arah berlawanan muncul mobil ambulan berjalan mendekati mobil jeep dengan kecepatan 108 km per jam. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 800 Hz. Kemudian diketahui kecepatan suara di udara pada saat itu sebesar 340 meter per second. Kemudian ditanyakan 3 hal. Yang pertama adalah hitunglah frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil jeep. Kemudian soal B, frekuensi sirine yang didengar oleh orang yang diam di jalan dan dijauhi oleh mobil ambulan tersebut. Sedangkan C adalah frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor di belakang ambulan yang berjalan berlawanan arah dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian dalam menyelesaikan soal ini, gambarkan skema masing-masing jawaban saudara dengan arah gerak baik sumber maupun pendengar. Kalau digambarkan, para pemirsa, ini adalah mobil ambulannya bergerak ke kiri, kemudian ada mobil jeep bergerak ke kanan, kemudian ada orang diam di belakang ambulan, kemudian ada motor yang berjalan berlawanan arah dengan mobil ambulan berada di belakangnya. Untuk menyelesaikan soal ini, para pemirsa, diketahui kecepatan sumber yaitu 108 km per jam kalau dikonversi menjadi 30 meter per second. Kemudian frekuensi sumber sebesar 800 Hz. Nah, kecepatan pendengar satu yaitu jeep ke kanan, kecepatan 90 km per jam itu sama dengan 25 meter per second. Kemudian pendengar 2, orang yang diam, berarti kecepatannya 0. Dan yang ketiga adalah motor berada di belakangnya, kecepatan 72 km per jam menjauhi sumber, sama dengan 20 meter per second. Kecepatan udara 340 meter per second. Nah, persamaan efek Doppler itu dapat dituliskan sebagai berikut. Fp frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fs frekuensi sumber, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, V adalah kecepatan suara di udara. Nah, untuk kasus yang pertama, kita lihat pada kotak merah para pemirsa. Jadi sumbernya bergerak ke kiri, kemudian pendengarnya bergerak ke kanan, maka frekuensi pendengar itu sama dengan eh, nilai dari Vp-nya ini plus, jadi 340 plus 25, kemudian Vs-nya itu sama dengan minus karena mendekati ke pendengar. Sedangkan pendengarnya plus karena mendekati sumber. Nah, jadi kalau kita hitung menjadi 340 plus 25 per 340 minus 30 kali kecepatan sumber 800 Hz. Mohon maaf ini salah ketik. Hasilnya 942 Hz.
Nah, kemudian untuk kasus yang B, yaitu pendengar yang diam dijauhi oleh sumber. Jadi ini orang diam mendengarkan frekuensi dari sumber, sumbernya bergerak menjauhi pendengar, maka nilai dari pendengar sama dengan nol karena diam. Kemudian karena sumbernya menjauhi pendengar, maka ini harus positif plus. Jadi hasilnya 340 plus 0 per 340 plus 30 kali kecepatan, maaf, frekuensi sumber yaitu 800 Hz. Kalau kita hitung ketemunya 735 Hz. Untuk kasus C, kita lihat pada gambar yang berada di kotak merah, yaitu kecepatan pendengar 72 km per jam dari 20 meter per second, yaitu pengendara sepeda motor yang menjauhi sumber. Nah, maka karena menjauhi sumber itu berarti harus negatif, sedangkan sumbernya menjauhi pendengar berarti harus positif. Maka hasilnya 340 minus 20 per 340 plus 30 kali frekuensi sumber 800 Hz. Kalau kita hitung ketemunya 692 Hz. Demikian jawaban untuk soal nomor 1 para pemirsa. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Topik bahasanya adalah tentang muai benda, kemudian muai benda padat dan benda cair. Sebuah botol gelas dengan volume pada suhu 0 derajat Celcius tepat 1000 cm3. Botol ini diisi penuh dengan air. Ketika botol dan air dipanaskan hingga suhunya 100 derajat Celcius, air tersebut ternyata meluap atau tumpah dari tempatnya sebanyak 16,8 cc atau centimeter kubik. Jika koefisien muai volume air sebesar 0,00021 per derajat Celcius, maka tentukanlah besar koefisien muai panjang botol gelas tersebut. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, jadi diketahui volume botol dengan isinya sama, penuh, yaitu sama dengan V0 1000 cm3. Kemudian volume yang tumpah itu sama dengan selisih volume dari kedua benda setelah dipanaskan. Itu sebanyak 16,8 cc atau 16,8 cm3. Perubahan temperatur sebelum dan sesudah dipanaskan 100 derajat Celcius. Nah, untuk isinya atau air, maka berlaku persamaan VA sama dengan V0 kali 1 plus gamma air kali delta T. V0-nya 1000, kemudian gamma airnya 0,00021, sedangkan delta T-nya 100. Kalau kita hitung ketemunya 1021 cm3 persamaan 1. Nah, sedangkan untuk botol gelasnya sendiri ketika dipanaskan berlaku persamaan V gelas sama dengan V0 kali 1 plus gamma gelas kali delta T. Volume mula-mula sama 1000 cm3 dikalikan 1 plus gamma gelasnya kita cari kali delta T perubahannya 100 derajat. Maka diperoleh 1000 plus 10 pangkat 5 kali gamma gelas dalam centimeter kubik persamaan 2. Nah, persamaan 1 dengan persamaan 2 itu adalah selisih volume. Nah, perbedaan volume setelah dipanaskan itu sama dengan volume yang tumpah, yaitu persamaan 1 dengan persamaan 2 kalau kita kurangkan menjadi VA min VB. Itu delta V-nya diketahui 16,8, VA-nya 1021, kemudian VG-nya persamaan 2. Maka kalau kita hitung persamaan ini, itu akan diperoleh koefisien muai panjang gelas itu sebesar 4,2 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien muai panjang. Karena koefisien muai volume dibanding dengan koefisien muai panjang 3/1, maka koefisien muai panjang adalah sepertiganya. Atau dari gamma dibagi 3, ketemunya 1,4 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Demikian jawaban untuk soal nomor 2, para pemirsa. Untuk soal nomor 3 dan seterusnya, kita akan lanjutkan dengan video yang kedua.
akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.